Si paling perdana. Sebuah insiden penembakan terjadi di Polres Solo Selatan yang melibatkan dua pejabat polisi, Kasat Reskrim AKP Ulirianto Ansari dan Kepala Bagian Operasional AKP Dandang Iskandar. Penembakan terjadi di parkiran belakang Polres saat hanya mereka berdua. Ulil tewas dengan dua tembakan yang mengenai wajahnya. Setelah penembakan, Dadang meninggalkan lokasi dan menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan bahwa penembakan ini diduga berkaitan dengan konflik pengenalan tambang ilegal galian C di daerah tersebut. AKP Ulil diketahui pernah mengambil tindakan tegas terhadap penambang ilegal dan tindakan tersebut menimbulkan ketegangan antara ia dengan Dadang. Selamat malam Indonesia, saya Jordan Gozali dan rekan saya Laila Mahrid bersama Anda di DMP News edisi Jumat 22 November 2024. Berikut rangkuman peristiwa yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Kantin sekolah di Jakarta akan dikenakan retribusi. Anies Baswedan resmi mendukung Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Serta Kemenperin ingin investasi Apple di Indonesia setara di Vietnam dan India. Sebuah kecelakaan terjadi di Nyalian, Semarang yang melibatkan sebuah truk tronton bermuatan aki dan beberapa kendaraan lainnya pada hari Kamis 21 November 2024 lalu. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang tewas. Para relawan, polisi, dan masyarakat melakukan evakuasi terhadap supir truk yang terjepit. Truk tersebut juga menabrak kios jus milik warga di tepi jalan. Sementara itu, beberapa relawan berupaya untuk mengeluarkan sopir yang terjepit selama sekitar 1 jam. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengkonfirmasi bahwa kecelakaan ini mengakibatkan dua orang tewas. Truk tronton itu juga menabrak billboard sehingga muatan tersebar. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terhambat di lokasi kejadian. Sebuah kecelakaan truk kontainer yang mengalami remblong dan menabrak dua mobil yang sedang berhenti untuk mengisi e-tol di gerbang tol Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dili, Kota Medan pada Jumat 22 November 2024 malam. Truk tersebut awalnya menabrak mobil Innova dan kemudian menabrak mobil Suzuki R3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kedua mobil mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berkendara. Pemda DKI Jakarta akan mulai mengenakan retribusi kepada pengelola kantin di sekolah. Wacana ini muncul setelah adanya informasi tentang tarif sewa lapak kantin sebesar 5 juta per tahun. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sukitno merinci bahwa ada sekitar 14 kantin di SMA 32 daerah Sipulir yang membayar sekitar 70 juta per tahun. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk mendata ulang semua kantin di sekolah guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari retribusi. Sementara itu, Purwo Susilo, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, juga berencana membuat rancangan payung hukum untuk mengatur tarif retribusi kantin sekolah agar pendapatan retribusi bisa ditingkatkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street, London pada Kamis 21 November 2024. Prabowo disambut langsung oleh Starmer begitu tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat. Starmer menyampaikan kepada Prabowo bahwa ia ingin meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Inggris. Ia meyakini akan banyak hal yang bisa dikembangkan dalam kemitraan Indonesia dan Inggris. Sementara itu, Prabowo dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi karena dapat bertemu langsung dengan Starmer di kantornya. Juru bicara Kementerian Perindustrian Kemenperin, Febri Henry Anthony Arif, mengatakan lembaganya sudah membahas proposal investasi yang diajukan oleh Apple. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Kemenperin, salah satunya mengenai kesetaraan jumlah investasi Apple di Indonesia dan negara lain. Kemenperin mempertimbangkan adil tidaknya investasi senilai 100 juta dolar Amerika Serikat yang telah disodorkan Apple kepada Indonesia. Pemerintah sedang mengkaji soal keadilan nilai investasi itu terhadap produsen produk hak
AKT yang mencakup handphone, komputer genggam, dan tablet dari produsen lain yang telah berinvestasi di Indonesia. Entitas yang dibangun pada 1976 oleh Steve Jobs itu berencana membangun beberapa fasilitas di Indonesia seperti Product Development Center dan Professional Development Academy. Ada juga rencana untuk memproduksi komponen mesh atau bantalan Aircraft Max pada Juli 2025 mendatang sebagai bagian rantai global produk Apple. Kita memasuki segmen election 360. Terjadi kericuhan dalam kampanye akbar di Bima, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 21 November 2024. Kericuhan ini menyebabkan seorang remaja berusia 16 tahun tewas akibat luka tusukan. Seorang saksi mata mengatakan mereka melihat banyak orang berlarian dan berteriak. Tiba-tiba ada seseorang remaja yang jatuh dan berdarah-darah. Sementara itu, Kasubsi Humas Polres Bima Kota, Aibda Narsun mengatakan pihaknya telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam insiden ini. Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif di balik penusukan tersebut. Narsun juga membeberkan beberapa pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah korban lain dalam kericuhan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya muncul ke publik untuk mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jakarta pada 2024, Pramono Anung dan Rano Karno. Anies hadir secara langsung dalam apel siaga warga kawal TPS di lapangan bola Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 21 November 2024. Anies hadir menggunakan kemeja lengan panjang, lengkap dengan baret berwarna orange. Dia juga menitipkan 3 pesan utama kepada para pendukungnya untuk Pilkada Jakarta di acara tersebut. Pertama, imbuh Anies, seluruh relawan warga kota harus datang dan mengajak seluruh keluarga dan tetangganya ke TPS pada 27 November mendatang. Kedua, relawan diharap untuk menjaga lingkungan dari kecurangan-kecurangan yang akan terjadi nantinya saat pemilihan. Ia juga meminta kepada warga untuk tidak berubah pilihan meskipun ada pembagian yang dinilai akan masif dilakukan jelang pemilihan. Dan pesan terakhir, mantan calon presiden di Pilpres 2024 itu meminta kepada seluruh relawan untuk menjaga dan mengawal proses perhitungan suara serta memastikan tidak ada intervensi ataupun ketidakjujuran saat perhitungan hasil. Lila Mahrid melaporkan DNP Integrate News pada malam hari ini. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, Dedi Andro, mengadakan kampanye besar di lapangan Bakti di Rantepao, Toraja Utara pada Kamis 21 November 2024. Acara ini membuat sejumlah jalan di dalam kota Rantepao macet segala arah karena banyak pendukung yang datang dari berbagai kecamatan dengan menggunakan berbagai kendaraan. Mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada Dedi Andro dengan mengenakan atribut kampanye dan baju partai. Kampanye dimulai dengan orasi politik oleh Eva Stefani Rataba, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, yang memotivasi massa bahwa Dedi Andro dapat membawa perubahan yang positif untuk daerah tersebut. Dedi Andro kemudian menyampaikan terima kasih kepada para pendukung dan meminta maaf kepada masyarakat yang terhalang dalam aktivitas sehari-hari akibat kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya massa pada acara tersebut. Meskipun mengalami gangguan di jalan, kampanye Akbar dapat berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP News untuk edisi 33 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dan DMP on the weekend pada Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali dan rekan saya Laila Mahrid pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.